Hmm, enak banget, udah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ambar Pramita dari Apel Ungu Baking Center. Hari ini hari yang cerah ya. Hari ini aku akan membuat sebuah masakan dari daerah Sumatera. Dan ini adalah request dari Sobat Apel Ungu di Kalimantan, yaitu gulai kepala kakap. Wow, lihat ya, kepala kakapnya aja sebesar ini. Ini beratnya 1 kilo lebih. Ini kebetulan kami dapat ini. Kebetulan ada keluarga yang mancing di laut, jadi kami dapat ikan ini. Masya Allah, besar banget. Cara memilih ikan kakap yang baik adalah pertama matanya bening, ya, bukan matanya orang jatuh cinta ya, tapi ini matanya bening. Kemudian dia kulitnya masih segar dan insangnya warnanya masih merah merona. Itu adalah ikan yang segar. Ikan kakap ini ada 2, ikan kakap merah dan juga satu lagi ikan kakap putih. Boleh gunakan dua-duanya atau salah satu diantaranya. Meski hanya gulai kepala kakap, tapi menyantap makanan ini memang punya kenikmatan tersendiri. Bumbu yang meresap sampai ke sela-sela tulang dan sensasi saat makannya itu menjadi luar biasa dan membuat makanan ini semakin lezat. Yuk kita langsung buat aja. Bumbunya gampang banget, dan yang membedakan gulai kepala kakap apel ungu ini dengan yang lain, kalian gak akan mencium bau amis. Karena apa? Karena pada daging ikannya ini saya akan beri air jeruk nipis. Dan ini saya diamkan dulu selama kita membuat bumbu. Yuk kita langsung aja. Ini aku beri air perasan jeruk nipis di bagian kepalanya ini. Wow, kepalanya besar banget ya. Ini aku belah 2, jadi kepalanya sudah dibelah 2 seperti ini ya. Karena kalau nggak dibelah 2, nanti bumbu nggak akan masuk ke dalam. Jadi ini aku belah 2, saking besar dari si ikan ini. Bumbu dasar dari gulai kepala kakap ini hampir mirip dengan gulai yang lain. Tapi di sini aku akan gunakan cabai merah besar supaya warnanya lebih keluar lagi dan rasanya nggak terlalu pedas. Jadi aku pakai ini. Kemudian aku gunakan cabai merah keriting. Jadi bukan cabai rawit. Nantinya cabai rawit akan aku beri utuh, supaya yang nggak suka pedas tetap bisa menikmati makanan ini. Kemudian bawang putih, bawang merah, ini aku masukkan semua. Kemudian kemiri, kemudian kunyit, ini kira-kira 3 cm kunyit. Kemudian 2 iris tipis jahe. Ini semua kita haluskan. Ada yang sedikit berbeda di sini, yaitu aku menggunakan terasi. Ini rasa otentik Indonesia ya. Aku suka banget untuk masakan-masakan, aku tambah terasi sedikit aja. Kenapa? Karena terasi ini bisa menguatkan bumbu-bumbu yang lain. Ini kita masukkan. Kemudian untuk menghaluskan bumbu, aku gunakan minyak goreng. Minyak goreng ini selain dia bisa mengawetkan bumbu, dia juga bisa menguatkan rasa. Jadi rasa bumbu di blender seperti bumbu dicobek. Semuanya kita haluskan. Oke, bumbu sudah kita haluskan, sekarang kita tumis. Masukkan kira-kira 3 sendok makan minyak ke dalam penggorengan. Oke, minyaknya sudah panas, sekarang kita mulai tumis bumbunya.
bumbu kita tumis sambil kita masukkan bumbu yang lain. Saya masukkan lengkuas 2 iris tipis. Serai saya memaharkan dulu. Oke. Kemudian daun salam 3 lembar, daun jeruk, dan daun kunyit. Ini saya aduk-aduk dulu. Kita tumis sampai wangi. Sambil menunggu tumisannya harum dan wangi, saya akan siapkan bahan yang lain. Saya gunakan daun bawang di sini. Saya ambil bagian batangnya. Saya iris serong agak besar. Kemudian tomat ini akan saya iris besar-besar. Kemudian kita bisa siapkan cabai merah besar. Ini saya akan potong. Ini juga agak besar-besar. Ini untuk hiasan. Kemudian untuk taburan saya akan gunakan daun bawang, bagian daunnya yang berwarna hijau. Ini saya akan iris miring. Oke, bumbunya ini sudah wangi ya, sudah harum. Sekarang aku tambahkan batang daun bawang. Sebelum ikan kita masukkan, aku masukkan ini dulu. Wow, ikannya besar banget ya. Ini aku masukkan. Kemudian satu bagian lagi aku masukkan lagi. Aku masukkan sedikit air, kira-kira 200 ml saja. Ini supaya ikannya matang dan bumbu meresap ke dalam ikan. Jadi ini kita masak api kecil, kemudian kita tutup. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu bumbu-bumbu yang lain, seperti garam. Aku akan masukkan garam kira-kira 1,5 sendok teh. Kemudian lada bubuk, sedikit aja gula. Kalau untuk yang di daerah Sumatera, ini biasanya nggak menggunakan gula, tapi di sini aku pakai gula sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh. Kemudian nggak lupa aku pakai penyedap supaya tambah enak. Kemudian bumbu terakhir yang aku masukkan adalah asam kandis. Aku pakai 2 saja supaya nggak terlalu asam. Ini aku masukkan. Lalu kita tutup sampai mendidih. Ini dengan api kecil, kira-kira dimasak selama 10 sampai 15 menit. Aku tutup. Oke, ini sudah mendidih. Kita lihat ya, sudah mendidih. Sekarang kita masukkan santan. Aku gunakan santan kental di sini. Jadi kita masukkan kira-kira 500 ml santan. Oke, setelah kita masukkan santan, ini kita tutup. Lalu kita masak dengan api kecil selama 15 sampai 20 menit. Oke. Ini ikannya sudah matang. Jadi teknik memasak ikan itu jangan terlalu lama karena ikan mudah sekali hancur. Ya, jadi seperti ini. Ini sudah matang ikannya. Ini terakhir kita masukkan bahan-bahan tambahan seperti cabai, kemudian cabai rawit. Kemudian kita masukkan daun kemangi.
Wow, aromanya enak banget. Terakhir kita masukkan tomat. Oke, seperti ini sudah matang. Sekarang kita matikan apinya. Sekarang aku mau icip. Aku icip dulu. Bismillah. Enak banget. Udah pas. Ini tinggal kita siapkan nasi panas dan siap dimakan. Yuk, sekarang kita plating. Oke, ini kita masukkan. Wow. Menggoda banget. Oke, gulai kepala kakap ala apel ungu ini sudah jadi. Aromanya menggoda banget. Dan yang pasti, gulai kepala kakap ala apel ungu ini beda dengan yang lain. Dan nggak kalah dengan gulai kepala kakap di resto-resto terkenal. Enak banget. Ini langsung buru-buru ngambil nasi panas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau kalian mau request masakan atau makanan apa yang akan kami buat berikutnya, tinggal tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.